Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau fokus, berikan sikap hati yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita mengucap syukur karena kasih Tuhan melimpah di sepanjang kehidupan kita. Haleluya, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Tolong aku, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya, Bapa, ku berterima kasih, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukur-Mu, ku naikkan syukur-Mu buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat.
besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, kami bersyukur sebab besar kasih-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu kepada kami Tuhan. Sungguh besar kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Tak banyak yang dapat kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau mengucap syukur, kami mau naikkan puji-pujian bagimu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Bapa bekerja di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau datang pada Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Kita mau bersorak-sorai datang pada Tuhan. Katakan datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja, Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja, Dia Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Mari bersorak-sorai, mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka, umatnya bersuka. Mari bersuka, umatnya
Tetap kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab Dia Tuhan yang maha besar dan Tuhan yang maha kuasa. Angkat pujian ini, katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Saat ini kita mau kembali datang ke hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang berkuasa untuk merubah kehidupan kita. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud. Lihat dapamu, ku rasakan indah hadiratmu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku.
Teguhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Hauslah kami padamu, oh firman-Mu. Tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Akan firman-Mu, hauslah kami setiap kerinduan kami Bapa, kami haus akan firman-Mu yang memberikan kehidupan kepada setiap kami. Kami haus akan firman-Mu Tuhan, yang mampu merubah setiap sikap hati kami Tuhan, membuat kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Mari Bapa, Engkau yang menyiapkan setiap hati kami, melawat setiap hati kami. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap dibaharui dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang pakai hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentu patut kita menaikkan syukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk pemeliharaannya dan kesempatan yang indah di mana kita sama-sama dapat berkumpul, bersekutu, mengikuti ibadah kita secara online, baik kita yang ada saat ini maupun Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah di mana saja, ya, mengikuti ibadah ini secara online. Hari ini Minggu tanggal 25 April 2021, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kebangkitannya memberi kekuatan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, mengapa setelah Yesus bangkit dari kematian, dia bukan hanya satu kali, dua kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, tapi dia berulang-ulang menampakkan dirinya karena muridnya membutuhkan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu bahwa
kehidupan kita manusia tidak lepas daripada ketakutan, ya. Karena di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, pergumulan hidup ini, tetapi kita orang-orang percaya bukan berarti kita tidak maksudnya tanpa pengharapan atau tanpa kemenangan. Kita tidak dibatasi dengan situasi kondisi. Sebab itu, ya, kebangkitannya memberikan kekuatan. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-36 sampai dengan 53. Demikian bunyi firman Tuhan. Di atas perikop itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu di sini? Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya dengan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dinyanyikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah padanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, berulang-ulang ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Karena murid-muridnya butuh kekuatan. Mereka sangat-sangat ketakutan, mereka kehilangan pengharapan mereka, sebab itu dikatakan mereka ada di dalam kebimbangan, keraguan-raguan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena dikatakan bahwa mereka sebenarnya tadinya mengharapkan bahwa Yesus memimpin mereka, membebaskan dari jajahan tentara Romawi. Ternyata Yesus justru dihukum dan mati di kayu salib. Mereka menjadi bimbang dan ragu.
Ya, tentu saudara-saudaraku yang kekasih, ini membuat mereka ya kehilangan kekuatan di dalam menjalani kehidupan mereka. Sebab itu yang pertama, Yesus hadir. Yesus berjumpa dengan mereka untuk memberikan kekuatan, meyakinkan mereka. Ya. Ketika Yesus berjumpa, hadir dengan bertemu dengan mereka lewat dia menampakkan diri, Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu. Ya. Mereka perlu damai sejahtera, ya, untuk mengatasi semua ketakutan, ya, sehingga itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan mereka. Ya, mereka dikatakan saudara-saudara ada di dalam keraguan-raguan, kebimbangan. Ya, mereka menyangka Yesus sebagai hantu. Lalu Yesus berkata, ya, di tengah-tengah keraguan, ketidakpercayaan mereka, dikatakan rabalah, lihatlah. Ya. Hantu itu tidak ada daging dan tulang. Ya. Lalu dia memperlihatkan tangan dan kakinya. Dan dia katakan juga bahwa adakah makanan padamu? Ya, lalu mereka memberikan sepotong ikan goreng. Lalu Yesus makan di depan mata mereka. Kehadiran, perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya memberikan kekuatan kepada mereka karena dia memberikan damai sejahtera, meyakinkan mereka, ya, mereka dengan kehadirannya itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, dia perlu meyakinkan, ya, dengan kehadiran perjumpaannya kepada mereka, ya, bahwa dia bukan hantu, dia adalah Yesus yang mati dan bangkit itu. Ya. Yohanes di Pulau Patmos melihat kehadiran, ya, Yesus di tengah-tengah jemaat. Ya, pada waktu itu, ya, 7 jemaat mewakili. Jadi Asia, ya, mereka juga yang sedang mengalami, ya, ketakutan, kesulitan, kesukaran, pergumulan hidup. Ya. Dikatakan bahwa Yesus hadir. Ya. Di dalam kitab Wahyu itu penuh dengan, ya, pewahyuan. Ya. Kadang memakai simbol, angka, warna, ya, dan lain-lain. Kita membaca Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya berkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, ini Yohanes, ya, di Pulau Patmos, dia mendapat penglihatan. Tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti seorang yang mati, tetapi ia meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Aku yang telah mati, tetapi aku hidup
sampai selama-lamanya. Akulah pemegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya. Yesus memberikan kekuatan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Aku yang mati dan hidup. Kehadirannya memberikan kekuatan. Nah, begitu juga murid-muridnya. Perlu diyakinkan. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita perlu, ya, di mana ada keyakinan, ya, lewat perjumpaan, persekutuan kita dengan Tuhan. Yang kedua, keyakinannya karena mengerti bahwa Tuhan menggenapi firman. Ya. Penting keyakinan tentang bahwa Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Ya, sehingga kita mendapat kekuatan. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita akan mendapat kekuatan karena kita mempunyai keyakinan tentang bahwa semua yang difirmankan Tuhan akan digenapi. Kita tahu bahwa 3 tahun lebih mereka mengikuti Yesus, murid-murid itu. Tapi mereka baru menjadi percaya dan yakin ketika mata hati mereka dibukakan. Coba kita membaca ayat yang ke-44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Mereka sering berjumpa. Dan mereka melihat Yesus melakukan mujizat, tapi masih saja mereka, ya, ragu dan tidak percaya. Lalu dikatakan, yakni bahwa kamu harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Dan ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ketika mereka dibukakan mata hati mereka, diyakinkan akan kebenaran firman Tuhan, baru mereka percaya. Bapak Ibu, kita bersyukur, ya, kalau murid-murid mereka, ya, biasa, ya, mereka berjumpa dan melihat Yesus. Kita tidak pernah berjumpa dengan Yesus, tidak pernah melihat. Tapi firman Tuhan katakan, berbahagialah kita walaupun kita tidak melihat, tidak menyaksikan Yesus secara mata jasmani kita seperti murid-murid. Dan apa yang Yesus lakukan pada waktu dia ada di muka bumi ini. Tapi berbahagialah kita walaupun tidak melihat dengan mata kita, tapi kita percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, perlu kita diyakinkan, ya, bahwa Tuhan menggenapi firman Tuhan. Mata rohani kita dibukakan. Beda, saudara, ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, lalu Tuhan membukakan mata rohani kita, melihat seperti kita mendapat mutiara, ya, begitu berharga. Ketika kita mendengar firman Tuhan, dari begitu banyak firman Tuhan, ayat yang disampaikan, ada mungkin 1-2 ayat atau perkataan yang meyakinkan saudara. Ya, mata hati rohani saudara dibukakan, diyakinkan, ya, sehingga kita mendapat kekuatan daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kekuatan itu karena kita diyakinkan lewat perjumpaan kehadiran Tuhan secara pribadi dengan kita. Kekuatan itu kita dapat karena penggenapan, ya, firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mata rohani kita dibukakan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita.
lewat perjumpaan, lewat menggenapi firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita punya kekuatan untuk menjadi saksinya Tuhan. Ayat yang ke-46 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya, sesuai apa yang difirmankannya, dikatakan ya waktu dia masih hidup, dan Tuhan menggenapi. Dia bukan saja mati, tapi dia bangkit. Dan ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Kebangkitannya memberikan kekuatan supaya kita menjadi saksinya. Ada visi, ada tugas agung yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Bagaimana kita memberitakan namanya, memberitakan pertobatan, memberitakan pengampunan dosa, kalau kita sendiri belum diyakinkan, belum mengalami pertobatan dan pengampunan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kata saksi itu dalam bahasa aslinya marturia. Ya, kita bersaksi, ya, sampai mati. Ya, martir, mati syahid. Ya, mati mempertahankan kebenaran yang dianggap kebenaran oleh orang lain, ya, yang tidak dianggap kebenaran bagi orang lain. Ya, kita mempertahankan, ya, kesaksian itu. Kita bersaksi, saudara-saudara. Ya, sebab itu Tuhan mengirimkan Roh Kudus. Ketika dia bangkit naik ke sorga, dikatakan mereka disuruh tunggu, menanti janji Bapa, ya, untuk menerima kuasa Allah, menerima Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 18 katakan, apabila kamu menjadi saksi Tuhan, apabila kamu menerima kuasa. Ya, Kisah Rasul. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Kita akan menjadi saksi karena kita menerima kuasa, karena Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan memberikan kekuatan. Dia menjanjikan Roh Kudus akan datang memenuhi kehidupan orang-orang percaya, ya, supaya kita dapat menjalankan tugas yang agung itu, yang memberitakan, ya, Injil, memberitakan namanya, tentang pertobatan, tentang pengampunan, Yesus yang telah mati dan bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebab itu dia memberikan kuasa supaya kita dapat mempertahankan kebenaran yang orang lain tidak anggap itu sebagai kebenaran. Kita bisa bersaksi sampai mati, saudara-saudara. Kita mempunyai keyakinan, ya, akan nama itu, karena Roh Kudus menolong kehidupan. Ayat yang ke-33, Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dan kasih karunia melimpah-limpah. Ya, mereka dapat menjadi saksinya Tuhan karena ada kekuatan kuasa besar yang diberikan, yang daripada Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-32.
Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi kita disuruh saudara-saudara ya, untuk menanti janji Bapa itu ya, dengan taat ya kepada firman Tuhan. Selanjutnya saudara-saudaraku yang kekasih, kebangkitannya memberikan kekuatan supaya bukan saja kita menjalankan tugas agung, tapi juga membuat kita dapat ya memuliakan Tuhan untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Sujud menyembah Dia. Ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika Ia sedang memberkati mereka, berpisah dari mereka, terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan saatnya Yesus naik ke sorga, Tuhan memberkati mereka. Mereka bersukacita, ada kekuatan yang baru sehingga mereka senantiasa dapat memuliakan Allah dan dapat senantiasa ya melayani Tuhan ke bait Allah dan dapat sujud menyembah kepada Tuhan. Tuhan mau lewat kebangkitannya memberikan kekuatan kepada kita umat Tuhan supaya kita dapat memuliakan Tuhan, melayani Dia ya selalu ya ke bait Allah, dan kita dapat ya mengakui Dia sebagai Tuhan, ya, sujud menyembah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, hari-hari ini ya kita tidak dibatasi oleh situasi kondisi apapun ya yang terjadi hari-hari ini dengan pandemi COVID-19, dengan apa yang terjadi gempa bumi ya dan hal-hal yang terjadi ya pada dunia ini ya mendatangkan kesulitan, kesukaran, pergumulan, membuat kita takut. Tetapi kebenaran firman Tuhan, kebangkitannya memberikan kekuatan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan melawat kami, meyakinkan kami lewat kehadiran-Mu Tuhan, persekutuan kami dengan Engkau. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat menjalani kehidupan ini. Engkau meyakinkan kami bahwa semua yang Engkau firmankan itu pasti Engkau genapi. Engkau mencelikan mata rohani kami. Roh Kudus tolong kami, bawa kami kepada kebenaran firman-Mu, sehingga kekuatan baru yang kami dapati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Karena Tuhan mau supaya kami kuat, kami boleh menjadi saksi-Mu. Kami boleh memberitakan nama-Mu di tengah-tengah keadaan situasi sekarang. Tuhan mau supaya kita menjadi saksinya Tuhan. Dia berikan kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, supaya Tuhan memampukan kita menjadi saksinya, memberitakan namanya, memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa di dalam nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan, nama-Mu yang kami saksikan, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, dan kekuatan-Mu memampukan kami untuk kami dapat selalu sujud menyembah Engkau, mengakui Engkau sebagai Tuhan Allah kami. Kami boleh senantiasa melayani Engkau, memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Engkau lawat kami Tuhan.
Biarlah damai sejahtera Tuhan, kekuatan Tuhan, kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Dibukakan mata rohani kami, dicelikan mata rohani, melihat keajaiban-keajaiban daripada kebenaran firman-Mu. Engkau setia adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pasti dan pasti Tuhan melawat kami, memberikan kemenangan, mengadakan mujizat-mujizat di dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Walaupun kami tidak melihat Engkau, tapi kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Kekurangan Tuhan adakan. Sedang mengalami permasalahan, Tuhan berikan jalan keluar di dalam hidup mereka, rumah tangga, pekerjaan, usaha mereka, di dalam nama Tuhan. Mujizat pertolongan Tuhan nyata. Tuhan tolong bangsa dan negara kami yang tercinta ini, Tuhan berkati senantiasa. Jamah dan sembuhkan mereka yang terpawat COVID-19, yang mengalami bencana alam, musibah. Tuhan hiburkan mereka. Ada anak-anak-Mu, ada hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus, berikan kekuatan kepada mereka sesuai dengan firman Tuhan. Mereka punya pengharapan, mereka selalu mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih umat-Mu semua Tuhan Yesus. Mereka yang mengikuti secara online, kekuatan Tuhan mengalir, Roh Kudus turun, Roh Kudus senantiasa tinggal di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami semua, berkati firman Allah yang kami dengar. Terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara, angkatlah kedua tangan-Mu. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.